Saat merekam voice note ini, suasana di rumah saya sedang sore hari dan baru saja selesai hujan, sangat sejuk. Membuat saya jadi teringat percakapan saya dengan guru saya waktu itu. Beliau bertanya seperti ini, Mas Indra, kalau Mas Indra diminta untuk memilih antara menjadi orang benar atau menjadi orang baik, Mas Indra mau pilih yang mana? Saya terdiam cukup lama mendapatkan pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena jujur, saya kayaknya kebingungan. Menjadi orang benar, menjadi orang baik. Emang beda ya? Karena waktu itu, di mata saya kayaknya itu hal yang sama gitu loh. Mungkin juga beberapa dari Anda saat ini pun juga punya pemikiran yang sama seperti saya beberapa waktu yang lalu tersebut. Lama saya terdiam, ditanya lagi sama guru saya tersebut. Jadi Mas Indra gimana kalau misalnya diminta untuk memilih antara menjadi orang baik atau orang benar? Mas Indra bakal pilih yang mana? Kalau saat itu ada video, ada CCTV yang merekam ekspresi saya, mungkin kelihatan banget kebingungannya, kelihatan banget kayak orang blow on-nya. Bukan kayak orang blow on kali ya, emang lagi blow on banget gitu waktu ditanya seperti itu. Guru saya menunggu jawaban saya, cuman jawabannya kok nggak keluar-keluar ya. Akhirnya mungkin karena kasihan melihat raut muka saya yang tambah kebingungan tersebut, akhirnya guru saya bicara seperti ini. Mas Indra, kalau boleh saya beri saran, Mas Indra mendingan pilih jadi orang baik dulu deh, sebelum jadi orang benar. Maksudnya gimana Pak? Gini katanya. Terus kemudian guru saya tersebut memberikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana cara beliau mendidik anak. Sedikit bocoran, guru saya ini ilmunya cukup tinggi. Uh, dari sisi karir sangat bagus, dari sisi pengetahuan tentang apapun itu yang saat ini saya baru mau akan belajar, beliau sudah punya duluan, sudah lama. Sisi ilmu tentang pengembangan diri, tentang programming, tentang apapun lah, perubahan mindset, pokoknya sudah sangat banyak ilmunya. Dan beliau pun juga ilmu dari sisi agama juga sangat tinggi ya. Waktu saya datang ke rumahnya itu, itu buku tafsirnya bahasa Arab lah. Saya baca buku tafsir yang biasa aja masih kerja keras, apalagi nih yang bahasa Arab gitu kan. Buku hadis pun dia juga lengkap dan bahkan cukup paham banyak hadis. Jadi guru saya mengatakan, Mas Indra, saya belajar the hard way. Waktu saya mendidik anak, saya sibuk menjadi orang benar. Jadi kalau misalnya ada kesalahan di anak saya otomatis mengkoreksi kesalahan anak saya tersebut. Saya bisa berikan argumentasi yang kuat, saya bisa berikan dasar pemikiran yang solid, saya bahkan bisa memberikan landasan saintifiknya jika memang diperlukan. Saya juga bisa membuka Al-Quran, saya bisa tunjukkan dalilnya apa, saya juga bisa mengutip hadis untuk mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan dalam tujuan untuk mengkoreksi hal yang kurang benar di anak saya. Waktu itu anak saya hanya nurut-nurut saja karena masih kecil ya. Tapi beranjak dewasa, semakin beranjak dewasa, maaf saya agak kelibet, semakin beranjak dewasa, ternyata prinsip yang saya pakai ini semakin berat buat anak-anak saya.
Benar mereka memang tidak berani berargumentasi karena masih kecil. Tapi semakin mereka beranjak dewasa, mereka semakin menunjukkan keberanian untuk berargumentasi. Ya, bahkan saat mereka tidak lagi berada satu rumah dengan saya, akhirnya apa? Mereka seperti ingin melepaskan diri dari bayang-bayang kami sebagai orang tuanya. Dan itu membuat saya jadi berpikir banyak. Makanya saya ingin berikan saran ke Mas Indra, kalaulah diminta memilih, mana yang lebih dahulu dilakukan? Menjadi orang baik atau menjadi orang benar? Yuk jadi orang baik terlebih dahulu, Mas Indra, katanya. Pulang dari sana, saya banyak berpikir. Dan saya pun banyak berintrospeksi melihat bagaimana interaksi saya dengan istri, bagaimana interaksi saya dengan anak. Saya juga kerja keras untuk bisa memahami pesan yang disampaikan oleh guru saya tersebut. Akhirnya saya mulai paham setelah sekian lama mencoba memahami. Saat kita sibuk jadi orang benar, orang yang kita ingatkan mungkin tidak berbicara, mungkin terlihat menerima, tapi dalam hatinya mungkin terluka. Oke. Terus bagaimana kalau kita menjadi orang baik terlebih dahulu? Kita menjadi sosok yang mudah diterima oleh dia. Kita menjadi sosok yang menyenangkan buat dia. Kita menjadi sosok yang tidak dilihat sebagai musuh oleh dia. Kalaulah kita bisa menjadi orang baik di mata yang bersangkutan, kira-kira menurut teman-teman semua, apakah akan lebih mudah saat kita ingin memberikan koreksi kepada dia? Dan itu yang saya putuskan dan saya lakukan perubahan cukup besar dalam interaksi saya dengan istri dan anak. Bagaimana dengan Anda?